Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang unsur-unsur golongan utama. Nah, pada soal ini, di sini telah diketahui terdapat beberapa alotrop dari unsur karbon. Jadi yang A ada arang, B intan, C grafit, D kokas, dan yang E jelaga. Dari beberapa alotrop karbon itu ditanyakan, manakah alotrop karbon yang dapat menghantarkan listrik? Mari kita kerjakan bersama-sama. Untuk menjawab soal ini, kita perlu menjabarkan dulu tentang unsur karbon dan menjabarkan bentuk senyawa karbon itu apa aja serta jenis-jenis dari alotrop unsur karbon itu sendiri. Oleh karena itu di sini pertama kita jabarkan dulu tentang bentuk senyawa karbon. Dalam bentuk senyawanya, karbon itu dapat ditemukan dalam 3 bentuk alotropik. Yaitu yang pertama amorphous, grafit, dan berlian. Diperkirakan ada bentuk keempat biasanya atau yang akan disebut dengan karbon. Amorf itu merupakan bahan atau senyawa karbon yang memiliki bahan terlunak. Sedangkan grafit itu ditemukan dalam 2 bentuk, yaitu ada bentuk alfa dan beta, di mana mereka memiliki sifat yang identik kecuali struktur kristalnya. Jadi yang membedakan antara alfa dan beta itu adalah struktur kristalnya. Untuk berlian sendiri, berlian itu merupakan senyawa karbon yang memiliki bahan terkeras dibandingkan 3 atau 2 alotropik yang lain. Nah, untuk jenis alotrop dari unsur karbon itu ditemukan dalam beberapa bentuk. Jadi ini kita tuliskan jenis alotrop unsur karbon. Untuk jenis alotrop karbon itu sebenarnya ada banyak. Hal itu dikarenakan karbon memiliki bilangan valensi yang cukup tinggi, yaitu 4, ya kan? Nah, alotrop yang terkenal yang kita sering dengar itu pasti berlian dan grafit. Jadi ini merupakan alotrop yang terkenal, yaitu berlian dan grafit. Namun sekarang ini atau akhir-akhir ini tuh banyak ditemukan jenis baru dari alotrop karbon. Di antaranya ada ini Buckminster-Fuller, atau dia nanti bentuknya itu seperti bola. Terus ada graphene, ini bentuknya lembaran. Ada nanotube, ada nanobuds, dan nanoribbons. Ini beberapa dari alotrop karbon yang sudah ditemukan. Nantinya juga akan terdapat jenis alotrop karbon lain yang terbentuk pada suhu dan tekanan sangat tinggi. Namun pada kesempatan ini kita akan bahas sifat dari alotrop karbon yang umum, yaitu yang pertama kita bahasnya tentang berlian. Jadi ini kita bahas dulu tentang berlian. Kita tahu bahwa berlian itu merupakan alotrop karbon dengan sifat yang sangat keras dan tingkat dispersi cahayanya juga sangat tinggi. Berlian ini biasanya dimanfaatkan dalam keperluan industri dan perhiasan. Nah, karena berlian itu merupakan senyawa atau mineral yang sangat keras, maka tidak ada bahan alami lainnya yang dapat memotong berlian kecuali berlian lainnya. Jadi berlian itu hanya bisa dipotong dengan bahan alami, yaitu berlian itu sendiri. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang grafit. Untuk grafit itu merupakan alotrop karbon yang paling umum, di mana kita sangat sering sekali melihatnya, dan tidak seperti berlian. Kalau grafit itu dia bisa menghantarkan listrik, dan dalam kondisi standar grafit itu merupakan bentuk yang paling stabil dari atom atau unsur karbon. Oleh karena itu biasanya grafit ini digunakan dalam keperluan ilmu termokimia sebagai standar untuk mendefinisikan kalor pembentukan dari senyawa karbon. Nah, selain ada grafit, di sini kita juga akan bahas tentang amorf.
Amorf ini merupakan alotrop karbon yang tidak memiliki struktur kristal. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa alotrop dari unsur karbon yang dapat menghantarkan listrik itu adalah grafit. Atau kalau kita lihat dari pilihannya, jawabannya betul itu adalah yang C. Oke, sekian jawaban untuk soal ini. Semoga bisa membantu. Terima kasih.